Kan apakah daya ingat orang itu berbeda-beda, dan kedua bagaimana apa yang kita pelajari ternyata berbeda dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Pak Muhammad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat 40, Quran surah ke-47 dengan nama ayat kedua, dan Quran surah ke-48 Al-Fatah di ayat yang ke-29. Keempat-empatnya menunjukkan sifat manusia yang toleran, yang baik, yang punya hubungan sosial yang tinggi, yang disayang dengan sifat-sifat kemuliaannya. Semoga melekat semua sifat itu kepada Anda seperti menandani Rasulullah SAW. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Hal pertama yang Allah sampaikan kepada Adam alaihissalam saat mula tercipta, disiapkan sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu maknanya tinggi sekali, yang saling menggantikan, pemakmur, penyukses, yang menggali, periset dan sebagainya. Jadi kita itu ketika kakek moyang kita Adam diciptakan untuk mendukung visinya di bumi, yang Allah berikan pertama kali bukan harta, bukan kedudukan, bukan kekuatan, tapi wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma' kullaha. Asma' kullaha ini kalau kita kumpulkan kitab-kitab tafsir dari yang klasik sampai dengan yang kontemporer, maknanya beragam tapi kesimpulannya satu. Mengajarkan semua perangkat pengetahuan yang membuat kita kompeten untuk menjalani semua kehidupan di bumi. Hanya bezanya apa? Bedanya adalah kalau Nabi diajarkan langsung karena beliau Nabi dan Rasul, kalau manusia ditanamkan potensinya dan harus dieksplor, digali. Jadi kalau Nabi diajarkan, karena itu Nabi bisa merespon apapun yang ditanyakan umat, termasuk persoalan-persoalan yang dibutuhkan. Karena bimbingannya wahyu secara langsung. Manusia ditanamkan ke dalam dirinya semua potensi yang mungkin ia dapati untuk menunjang kemaslahatan hidupnya di muka bumi. Jadi dari teori ini disimpulkan bahwa tidak ada sebetulnya manusia yang bodoh. Dasarnya semua sama. Punya kekuatan yang serupa, tapi maslahatnya berbeda sesuai dengan klasifikasi manusia itu masing-masing tersendiri. Karena passionnya bisa pilihan, bisa berbeda-beda. Tapi potensinya sama. Karena itu, ketika diteliti oleh seorang peneliti di Amerika, ada penelitian yang sampai dari salah satu bacaan di University of San Francisco, kalau tidak salah, pada waktu itu, disampaikan bahwa kapasitas paling rendah saja dari memori manusia itu standarnya 100 juta gigabytes. Artinya, manusia ini kalau mau diisi apapun, itu mudah sekali. Kalau mau belajar apapun, itu mudah untuk bisa digali. Jadi standar awalnya, tidak ada manusia bodoh. Manusia bodoh itu hanya ada di lagu, ya, hanya ada di lagu. Semua manusia punya potensi pintar. Semua punya potensi yang hebat, punya potensi memori yang kuat. Saya punya kawan yang punya kesulitan di pesantren, lalu kemudian menggali ayat ini, dia terapkan, apa yang terjadi? Ingatannya begitu kuat, dia tiba-tiba expert di bidang kimia, sampai dia kuliah di luar, sampai pulang, juga sangat luar biasa di bidang itu. Jadi kalau kita mau gali, saya mau rangkum sejenak apa yang tadi disampaikan Ustaz Fazrul. Metode ini yang beliau tadi sampaikan, itu adalah metode yang melahirkan kebangkitan, kejayaan dan peradaban Islam. Yang sebetulnya rumusannya sudah dikodifikasikan oleh ulama kita, khususnya ulama hadis kita. Nanti saya tunjukkan kaitan dengan memori itu apa. Saya ambil contoh begini. Yang paling populer yang Bapak Ibu tahu kitab hadis itu kitab hadis apa? Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu nama aslinya begini, nama asli kitabnya, ya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Coba ulangi. Karena agak panjang maka disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Tapi penting mengetahui nama kitab itu untuk menunjukkan konten, kandungan kitabnya. Al-Jami' itu satu dari 4 jenis kitab hadis. Misal, pertama kitab Badul Wahyi. Yang kedua kitabul iman. Tuan-puan sering tanya kenapa iman saya naik, ya, kemudian turun, naik, turun, naik, turun. Bagaimana supaya naik tak turun-turun? Maka diturunkan ayatnya di sini. Sampai nanti kitabul imarat, kitab tentang pemerintahan. Kitabul tib, kitab tentang kedokteran. Kitabul buyu', kitab tentang bisnis, 97 topik. Dah, ini yang ingin saya katakan, setiap umat Islam yang berinteraksi dengan Quran dan hadis ini, dia mengeluarkan sesuai dengan potensi dirinya, dia gali dirinya, maka dia temukan keunggulan dirinya. Tidak ada orang yang bodoh. Mereka memulai dari sini. Saya ambil contoh Jabir bin Hayyan, penemu kimia. Jabir bin Hayyan ini menganalisis surah Al-Hadid, surah besi, surah ke-57. Dia sampai baca ayat 25 sampai dengan 26, wa anzalnal hadid. Dia baca wa anzalnal hadid, kami turunkan kata Allah dengan keagunganku besi. Dia bawa besi ke labnya, dia analisis dalam labnya, dia temukan kandungan atom yang terkecilnya.
Sampai ketika ditemukan itulah diketahui sampai dengan kekinian besi Fe, verum, V besar, E kecil. Nomor atomnya adalah ke-26. Setiap atom punya isotop kan ya? 55, 56, 57 untuk verum. Yang paling stabil 57. Surah 57 ayat 25 sampai dengan ayat ke-26. Ibnu Firnas mengkaji surah Al-Mulk. Ketika sampai pada ayat yang menunjukkan burung bagaimana dia terbang, kepak, ketup, kepak, ketup, kepak, ketup, dia buat prototipe pesawat terbang dari sayap burung di Andalusia. Dia buat, dia terbang sikit-sikit jatuh, perbaiki sikit-sikit jatuh, sampai agak stabil, panjang, jatuh, dia sakit, dia meninggal. Tapi hasil karya dia ditemukan oleh Wright bersaudara, dikembangkan menjadi apa? Jadi pesawat kekinian. Ada cracknya diperbaiki oleh Mr. Crack, Profesor Baharudin Yusuf Habibi. Siapa Habibi itu? Beliau yang sejak kecil orang tuanya menerapkan pendidikan seperti sistem Imam An-Nawawi. Karena itu perilakunya sama persis. Tak bisa bermain dengan orang banyak, tak bisa bermain dengan budak-budak umumnya. Jadi kalau mau bermain mesti dipaksa. Sampai ke depan balik lagi. Itulah An-Nawawi kecil. Jadi dulu orang-orang mengeksplor dirinya dengan meyakini bahwa dia punya potensi yang hebat. Dia adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi manusia itu makhluk spesial. Dia ingin jadi apapun pasti bisa diraih. Di zaman Nabi semua orang memilih. Bilal ketika melihat Uthman kaya dengan ilmu bisnisnya, Abdurrahman bin Auf kaya, Amr bin As jadi diplomat, kemudian Umar bin Khattab jadi pemimpin, Khalid jadi jenderal, tak tersisa sesuatu. Semua mencari surga. Kata Bilal, karena semua sudah diambil, saya pilih dengan tenaga saja. Jadi pilihan itu ada 4. Ada dengan harta, ada dengan pengetahuan, kemudian ada dengan tenaga, ya, ada harta, ada pengetahuan, kedudukan, keempat tenaga. 3 sudah diambil, beliau pilih dengan tenaga. Lalu azanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan, Nabi komen. Kalau Nabi komen, sahabat like, tabi'in share. Kita subscribe gitu kan? Allahu Akbar, kata Nabi, aku mendengar terumpah kakimu dan suaramu di taman surga. Kata Bilal, kalau sudah azan dapat surga, untuk apa saya kerja seperti Utsman? Itu fikih marbot. Jadi kalau para ahli azan tahu fikih ini, Bilal itu ditawari jadi hakim agung selepas meninggal Nabi. Ditawari dengan gaji luar biasa, dicari-cari tapi sembunyi. Ingin mempertahankan surganya yang dia gali lewat potensinya untuk mengeluarkan suara indahnya. Jadi temukan potensi kita, passion kita di mana, gali itu, tak ada manusia bodoh. Kemudian setelah itu, keluarkan semua potensi di memori kita. Tidak semua mesti dihafal, tapi ada yang bisa kita pahami. Saya punya murid-murid saat ada di Tripoli. Dalam kajian tafsir, saya bawa ke kebun binatang. Keluarkan ayat-ayat Quran. Kami punya persis mirip kajian seperti Ustaz Fadzur. Kita punya lembaganya At-Taisir Learning Center. Di antara prakteknya adalah kajian-kajian yang sesuai dengan ayat-ayat Quran secara tematik. 4 itu, kami bagi 4 kelompok sesuai dengan nama-nama hewan di Quran. Ada tentang unta, ada tentang kera. Kemudian kami minta riset. Gajah bagaimana, unta bagaimana, kera bagaimana, ya, sampai hewan-hewan yang ada di Quran. Ular bagaimana. Yang paling menarik, saya beri satu contoh saja. Besok yang terkait perbedaan umat, saya berikan satu contoh lagi. Satu contoh saja, ada kelompok kera. Di sini saya betul-betul paham kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera. Pada waktu dulu. Ya, Quran surah kedua ayat 65. Nah, kenapa dikutuk menjadi kera tidak tikus saja? Tidak kuda saja, tidak kambing saja. Ternyata kera diuji coba dilempar, kasih makanan diambil dengan kanannya. Kasih lagi diambil dengan kirinya. Kasih lagi diambil dengan kakinya. Bosan dengan wilayah dia ekspansi wilayah orang lain. Kerak lain maksudnya. Ya, dia usir kerak situ, dia masuk ke situ. Ada kerak pemilik mau masuk, tak boleh. Dia perangi, dia keluarkan. Itulah kerak. Jadi tipikal kera selalu terlihat rakus, ingin sesuatu, mengekspansi temannya sendiri, tak mahu orang datang, dia ingin menguasai segalanya. Ini memberikan contoh kepada kita bagaimana tipikal sebagian, walau tak semua, orang-orang dari kalangan Yahudi ada genesisnya yang terwariskan, genealoginya punya sifat seperti itu. Itu yang dimaksud Quran surah kedua, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu bukan agama. Millah itu gaya hidup, bisnis, di politik, dimanapun, maka dia akan selalu memastikan dia paling tinggi. Dia tidak akan ingin berada di bawah. Pakai lan itu nafyi lil istiqbal. Sampai kapanpun. Kalau dengan Nasrani Anda masih bisa, ya deal. Anda masih bisa berkompromi. Yahudi tidak. Dia punya komitmen dalam dirinya yang terwariskan bahwa sampai kapanpun saya mesti ada di atas. Disitulah Nabi memberikan rumusan kembali. Begini kalau berinteraksi dengan Yahudi. Begini dengan Nasrani. Anda tidak dilarang berbisnis. Bergaul tidak dilarang. Silahkan bergaul. Silahkan kalau ada bisnis. Tapi begini caranya. Begini kurikulumnya. Begini kemudian tahapannya. Itu semua dirumuskan oleh para ahli hadis kita. Kalau Anda ingin belajar kehidupan dan mengeksplor potensi Anda, menguatkan memori Anda, Al-Bukhari sesuai.
Kalau Anda ingin belajar fikih, ulama sudah mengkhususkan, tak usah repot-repot. Orang sekarang, nah inilah yang sudah dikodifikasikan oleh para ulama kita. Kalau Ustaz tadi sampaikan rumusan cepatnya, Anda keluarkan kitabnya, itulah yang telah melahirkan orang-orang hebat di masa lalu, yang bahkan sebagian kitabnya, bukunya masih dikaji sekarang. Jadi, kalau mau diturunkan ke energi potensial dalam fisika, energi potensial itu kan rumusnya IP, energi potensial, sama dengan massa, dikalikan gravitasi, dikalikan hak ketinggian. Jadi setiap potensi kita itu, kalau ini manusianya yang berpijak ke bumi dengan gravitasinya, mengarah haid hablum minallahnya, dioptimalkan dengan baik, dikuatkan dengan tinggi, digali yang di bawah, ditautkan ke atas, maka ada kaitan selanjutnya dengan energi kinetik nantinya. Terjadi percepatan dalam pergerakan. IP beralih kepada EK, maka dia akan menjadi setengah M dikalikan V kuadrat. Maka kemampuan percepatannya, dia sekali saja setengah lebih cepat dari sebelumnya, tapi percepatannya lebih kuat. Nanti kalau terjadi setelah itu, maka muncul mekanikal secara otomatis. Maka terjadilah gabungan energi potensial ditambah dengan energi kinetik, maka melahirkan energi mekanik. Ini bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada gaya kita, karena semakin kuat kita memasukkan motivasi kita, semakin banyak yang keluarnya. Itu yang dimaksudkan F1 sama dengan F2 dalam hukum gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. Kuat motivasi, keluar hasilnya. Tapi kalau lemah, lemah hasilnya. Tapi tidak semua apa yang kita inginkan itu berjalan mulus. Karena dalam gaya pun ada tantangannya, hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tantangan. Tak semudah yang diharapkan, memang terkadang ada challenge-nya. Tapi kadang dalam ilmu akhlak, gaya berbanding lurus dengan tantangan. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, jadi... saya cepat sebelum ke Ustaz Fadrul, saya cepat kepada ukhti kita begini. Kalau melihat sesuatu kita lihat secara komprehensif. Lihat tujuannya, lihat motivasinya. Saya ambil contoh begini, memang betul. Frekuensi musik itu beda dengan Quran. Beda sekali. Ya, di rumus gelombang juga nanti kita bisa temukan, tapi saya ingin fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan dahulu. Singkatnya begini, tadi sore saya sampaikan, musik itu suara yang melahirkan irama. Selain Al-Quran dan azan. Selain Al-Quran dan adzan. Karena musik itu punya formulanya tersendiri. Saya ulang sedikit saja, sedikit yang tadi sore saya sampaikan. Di zaman Nabi pun sudah ada musik. Sudah ada. Dan musiknya dibagi pada dua bagian. Musik yang dilarang, pemusik itu disebut syair namanya. Tidak pernah orang disebut syair, kecuali tahu musik. Karena syarat syair itu, menjadi syair itu ada 4. Satu, fasahah, kefasihan. Kedua, uslub, gaya bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, khayal, imajinasi yang kuat. Yang keempat, musik. Kalau tak ada musik, tak diakui sebagai syair. Tak diakui sebagai gubahan sastra. Maka ketika disusun, ada 16 rumusan. 16 inilah nanti yang melahirkan notasi-notasi dalam musik. Namanya disebut dengan bahar. Ada bahar namanya tawil. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu faulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtil wa bainad dakhuli fahaumali. Kata Imrul Qais 150 tahun sebelum Nabi dilahirkan, ada anak muda sedang bengong karena diputuskan oleh kekasihnya di pinggir lembah, dia merenung. Dia katakan Imrul Qais, "Hei, cukup merenungnya, move on, masih banyak perempuan di muka bumi ini." Itu masih ada tautan musik di dalamnya. Pindah ke rojas, mustafilun. Ya, sautus safiril bulbuli, hayya qalbi thamidi, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali, fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghazayilun uqayqali, qataftuhu min wajhatin fi hadha ar-rajuli, faqala la faqad ghada muharwili, wal walad wali ya waylali, faqultu la tuwalli fabayinul lu'ali, qalat hina kadha in radidul muqali kahatan ka qailali tatabuli. Itu di antara contohnya. Coba ulang. Ya, madid, mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru min thani. Itu ada musiknya dan yang menyanyikan sahabat Nabi. Apakah mereka melupakan Quran? Tidak. Tetap dipakai. Qurannya ada. Cuma berarti ada gelombang yang tidak memengaruhi hafalan Al-Quran walaupun tidak sama. Tapi ada kesesuaian di dalamnya, kesesuaian yang dimaksudkan, dia tidak mengganggu, tapi memberikan motivasi-motivasi lain untuk pencerahan-pencerahan tertentu. Tapi ada yang secara langsung dia bertentangan. Seperti Hamriyat. Ya,
Hayyam bina ilam khamli muskina, ya fawailul lil musallina. Ayo kita pergi untuk minum-minum supaya kita senang-senang, karena neraka wail itu disediakan untuk orang salat, bukan orang yang minum khamar. Fawailul lil musallin. Bukankah Allah mengatakan fawailul lil musallin, neraka wail untuk orang salat, bukan untuk orang yang minum-minum. Itu liberal zaman dulu. Jadi liberal sekarang ketinggalan zaman, sudah ada yang dulu, ya. Maka dia potong-potong ayat, dia potong-potong kemudian bagian hadis untuk seleranya, dibawa untuk dia semau nafsunya. Itu dibikin lewat syair. Maka muncullah kemudian ghazal. Ghazal itu syair-syair untuk berzina. Ya, diajak zina. Namanya lahwal hadis. Maka turun di surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ulama mengatakan Ibnu Abbas itu musik. Musik yang dimaksudkan musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu, utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan. Maka Islam muncul ke Persia. Muncullah dal, ra, lam, mim, fa, sod, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, du. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, si, dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, tuh. Kunci A, kunci F mayor, A minor dan sebagainya itu ada di situ. Nah, ketika dimunculkan dulu masa Islam, itu musik dirangkai untuk menguatkan keislaman, khususnya membuat gramatika untuk memudahkan belajar Islam. Contoh, ada saya mau belajar Quran, ada nazam namanya. Nazamnya dari musik, dari syair. Nazam Syatibiyah. Anda menghafal itu, hafal teori untuk menghafal Quran. Ada nazam alfiyah di hadis, karena Imam As-Suyuti. Anda hafal itu, Anda paham ilmu hadis. Ada alfiyah untuk menghafal gramatikal bahasa Arab. Anda hafal 1002 bait, Anda menguasai kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa mustadin lismi tamyizun hasal bika fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balan fi'lun yanjali. Di pesantren-pesantren, bahkan pesantren Quran, mereka menghafal itu, tapi hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 riwayat. Cuma ketika dibawa ke tempat yang tidak mengenal Islam, itu berubah lagi frekuensinya. Dari yang menguatkan nilai-nilai yang positif, dibawa hanya untuk bersenang-senang saja. Jadi kalau mau dikaitkan ke kajian-kajian, dibawa ke program muktamar, maka usulan kita, kalaupun ingin dibawa dalam konteks ini ada musik, mengenalkan anak-anak yang di luar ada musik begini, di dalam ingin didekatkan pada nilai keislaman, maka bolehlah kemudian dikeluarkan tuntunannya. Ini misalnya di Malaysia ada nasyid, ya? Ya, nasyidnya misalnya seperti ini. Ini ada Raihan, ada Hijaz, di Indonesia ada The Fikr dan sebagainya. Kalau mau pakai alat, begini yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan. Mungkin ke depan, kalaupun ingin ditampilkan suasana seperti musik tadi, dijelaskan arahnya, dijelaskan hukumnya, ditanamkan value-nya, sehingga mereka mengerti kapan bermusik, bagaimana musik yang bermanfaat, secara fisika seperti apa, bagaimana musik yang merusak gelombang, memperkuat gelombang, menenangkan gelombang, dan di ujungnya, katakan pada mereka, Quran, kehebatan, value-nya, dan kemuliaannya melebihi semua tingkatan musik. Yang nanti menjadi jembatan mereka dari musik beralih kepada Quran. Itulah Misyari Rasid. Yang tadinya sebagai penyanyi, sebagai pemusik, luar biasa suara indahnya, tapi beliau alihkan suara indahnya untuk menghafal Quran, dan sekarang jadi imam yang sangat dibanggakan, didoakan, dan dimuliakan di seluruh pemuka bumi. Wallahu a'lam bishawab.